Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial atau tata cara pengisian aplikasi untuk sub UPZ di desa atau kelurahan. Yang pertama mungkin Bapak Ibu ini ya bisa buka dulu di Google Chrome-nya. Ini ketikkan aja gmail.com. Nah, untuk aplikasinya nanti akan dikirim ke inbox emailnya masing-masing. Ini contohnya seperti ini. Ada divisi dari pengumpulan Basnas Kabupaten Kuningan, aplikasi sub UPZ Dusun, contohnya yang Mulyasari di sini ya. Atau misalkan kalau nggak ada di Gmail nih, kita ketikkan saja Google drive.google.com. Nanti ada klik share with me. Nanti di sini ada aplikasi Zakat Fitrah atau ZF sub UPZ Dusun Mulyasari. Nah, setelah dibuka nanti ini ada sheet hitung model A, A1, A2 dan juga A3. Nah, oke, yang Bapak Ibu isi di sini di model hitung dulu ya. Nah, ini zakat per jiwanya kita isi 37.500. Kemudian harga jual berasnya berapa? Contohnya misalkan nanti ya di sub UPZ kita isikan contohnya 11.000 deh, karena ini tiap UPZ desa beda-beda ya, ada yang 11.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000, bahkan ada yang 15.000 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini nanti diisi untuk nama sub UPZ-nya, misalkan Musola Mulyasari, nama desanya Pakapasan Hilir, oke, kemudian kecamatannya Hantara. Nah, ini untuk tanggal pengisian pelaporannya tanggal berapa? Misalkan contoh deh di sini pengisiannya tanggal 24 Maret 2025. Untuk tahun Hijriahnya nih di sini tahun berapa ya? 1446. Ketua sub UPZ di musolanya siapa? Diketikkan di sini. Misalkan Pak Edo Juhara. Kemudian ketua UPZ di desa atau kelurahannya siapa? Misalkan di sini Idik Juhaedi. Contoh ya. Oke. Di model hitung selesai, kita lanjut ke model A. Nah, di model A ini ada beberapa sheet yang harus diisi. Nama kepala keluarga, jumlah jiwa laki-laki perempuan, membayar zakat melalui UPZ desa dalam bentuk beras atau uang. Kalau B itu beras, kalau U itu uang. Kemudian sekolahnya di mana, misalkan ya dia zakat via sekolah, atau zakat via dinas, atau zakat via lainnya. Ini misalkan ada yang ke guru ngaji, ke kiai seperti itu ya, di luar di luar UPZ yang sudah dibentuk oleh negara atau oleh Basnas seperti itu ya. Nah, yang pertama mungkin Bapak Ibu di sini cara pengisiannya ini cukup simpel ya. Misalkan di sini kita ketikkan nama kepala keluarganya Pak Adam deh, Pak Adam ya. Nah, Pak Adam ini ada 6 orang kepala keluarga. Laki-laki 2 orang, 3 orang perempuan, laki-laki 3 orang, perempuan 3 orang. Nah, ini totalnya ada 6 orang ya. Membayar zakatnya via mana nih? Via desa deh. Via desa 6 orang dalam bentuk beras. Maka si beras ini otomatis terisi 12,5 kilo. Kemudian satu orangnya kemana nih? Satu orangnya anak sekolah. Dia setorannya melalui sekolah. Maka ini kita ketikkan 1 di sekolah. Nah, ini tidak akan terjumlah untuk beras atau uang. Kalau misalkan kita isinya di dinas, kita ketikkan 1. Di sini juga tidak akan tercatat. Lainnya juga sama, misalkan kita ada yang bayar via kiai gitu kan, 1 orang. Di situ juga sama, tidak akan tercatat. Oke. Selanjutnya sampai ke bawah gitu ya. Ini diisi semua. Setelah selesai semua nanti akan terjumlah nih totalnya berapa ya. Jumlah yang membayar zakat di lingkungan sub UPZ ya. Nah, lanjut kita isi model A1. Model A1 ini adalah daftar pendistribusian zakat untuk fakir miskin di lingkungan sub UPZ. Nanti yang akan dibagikan kepada fakir miskin di lingkungannya nih ada berapa orang. Contoh misalkan kita hapus dulu ya. Ada berapa puluh kakak gitu ya. Kita contoh masukkan 1 dulu kakak. Misalkan ini Pak Indra. Pak Indra ini
satu keluarganya itu ada 3 orang, laki-lakinya 1, perempuannya 2. Nah, untuk fakir miskin ini beras dan juga uangnya akan otomatis terisi dan terbagi rata. Contoh misalkan ibu Iin misalkan ya, ada 1 orang karena dia jompo gitu ya, maka dalam bentuk beras dan juga uangnya ini otomatis terisi ya Bapak Ibu, terisi. Oke, setelah itu terisi semua, lanjut kita ke model A2. A2 itu adalah amilin dan sabilillah yang ada di lingkup sub UPZ desa. Ini yang kita isi hanya ketika namanya saja di amilin dan juga sabilillah. Kita ketikkan ya, amilinnya contoh, nah ini terisi 6 orang dan juga sabilillahnya misalkan ada 11 orang ya, maka di sini udah terisi pembagian rata jumlah uangnya berapa, dan juga di sini juga sabilillahnya juga sama jumlah uangnya berapa. Kalau misalkan diamilin mau pendistribusiannya dalam bentuk uang dan beras, kita ketikkan A. Nah, maka beras dan juga uangnya ini otomatis terisi. Begitupun di sabilillah juga sama, pendistribusian sabilillah dalam bentuk uang dan beras, maka ini kita akan terisi juga sama. Di sabilillah ini uang dan berasnya juga akan muncul. Kalau misalkan diamilin mau uang saja, kita ketikkan B. Sabilillah juga sama deh, mau uang saja, kita ketikkan B. Karena si berasnya udah terkonversi ke dalam uang, yaitu yang tadi dijual 11.000 di model hitung tadi ini. Nah, okay. Ini ketika sudah selesai semua di input, maka di model A3 ini semuanya sudah terekam. Penerimaan berapa, pendistribusian berapa, dan distorkan melalui UPZ desanya berapa. Di printnya dari model A, A1, kemudian A2, dan juga A3. Nah, selesai. Oke, mungkin itu tutorial untuk tata cara pengisian aplikasi di sub UPZ desa atau kelurahan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh di kolom komentar atau bisa di chat ke nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you yang udah nonton, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.